Assalamualaikum teman-teman, bertemu di Syihab dan Syihab edisi Ramadan. Saya Najwa dan di samping saya seperti biasa ada Abi Quraish Syihab. Abi, hari ini kita mau belajar soal tawakal. Tawakal. Itu diambil dari kata apa, Abi, tawakal itu? Ya, seakar dengan kata wakil. Wakil. Jadi tawakal mengangkat wakil. Kalau bertawakal kepada Allah berarti mengangkat Allah sebagai wakil kita. Allah kita jadikan wakil kita? Allah kita jadikan wakil kita. Itu tawakal. Itu sebabnya orang berkata hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah, dia adalah sebaik-baik wakil. Hanya kita harus ketahui ada perbedaan antara mengangkat manusia sebagai wakil dan mengangkat Allah sebagai wakil. Yang pertama, manusia terbatas pengetahuannya, terbatas kekuasaannya. Allah maha kuasa, maha terbatas, maha mengetahui. Manusia tidak tahu kemaslahatannya. Wakilnya pun belum tentu tahu. Allah mengetahui kemaslahatan manusia. Karena itu, kita boleh menarik perwakilan kita dari manusia. Dengan alasan, dia tidak tahu, dia tidak mampu. Kalau kita telah menyerahkan kepada Allah perwakilan, dan dia yang menangani kita, maka tidak wajar kita menarik lagi. Karena dia lebih kuasa, dia lebih mengatakan. Itu satu. Yang kedua, kalau saya mengangkat seorang sebagai wakil, maka saya telah menyerahkan penuh kepadanya untuk melakukan apa yang mestinya saya lakukan. Ya kan? Ya. Saya tidak perlu bekerja lagi. Tapi kalau kita mengangkat Allah sebagai wakil, kita masih perlu bekerja sekuat kemampuan kita. Setelah itu baru kita serahkan pada Allah. Beda kan? Ya. Sangat berbeda. Karena itu tidak ada tawakal sebelum usaha. Berusahalah, ada seorang sahabat Nabi datang ke masjid, terus dia langsung masuk, dia biarkan untanya di depan masjid. Nabi berkata, kamu apakan untamu? Apa kamu ikat? Dia bilang, tidak, saya bertawakal kepada Allah. Dia jawab oleh Nabi, ikat dulu, baru tawakal. Jadi, usaha dulu, baru berserah. Minta Allah untuk mewakilkan. Itu selalu harus begitu. Ada orang yang berkata, kalau kamu bertawakal, benar-benar tawakal, itu kamu akan diberi rezeki seperti Allah memberi rezeki burung. Betul, tetapi apakah burung tinggal tetap di sarangnya? Dia terbang dia untuk mencari rezeki dan dia dapat rezeki itu. Begitu juga manusia. Kita perlu berusaha sekuat kemampuan kita, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti tawakal. Itu jadi tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Harus ada tahapan-tahapan. Tidak lantas berkata, dia suka-sukanya. Tidak berpangku tangan. Itu juga sebabnya perlu kita sadari bahwa Allah senang bekerja sama. Dalam dua tanda petik. Dengan manusia. Dengan manusia. Mau panjang usia, berusahalah, jaga kesehatan. Itu sebabnya Allah menyatakan, waman nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan usianya. Kenapa kata kami? Karena ada usaha, ada keterlibatan manusia. Narzukukum, kami yang beri kamu rezeki. Kenapa dia katakan kami, bukan saya? Karena kita perlu terlibat. Tapi kalau beribadah, ani'buduni, sembah aku. Yang lain tidak boleh terlibat. Jadi itu tawakal, ada kerjasama. Semakin erat kerjasama, semakin disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya. Oke. Terima kasih Abiku. Ada doa yang hari ini yang berhubungan dengan topik. Iya, kita barangkali iya. Itu kita wajar mengulang-ulang itu apa yang di dalam Al-Qur'an, hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang menjadi wakil aku dalam segala urusanku. Dia adalah sebaik-baik pelindung, dia adalah sebaik-baik penolong. Baru ada lagi yang diajarkan oleh Nabi, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri dengan diriku tanpa keterlibatan aku, tanpa keterlibatanmu ya Allah, walau sekejap. Sekejap kita dengan diri kita bisa bahaya. Tapi kalau dengan Allah, kita akan selalu selamat. Amin, amin, insya Allah. Amin. Terima kasih ya Biku. Teman-teman, adakah yang teman-teman petik dari perbincangan tadi? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dan insya Allah nanti yang beruntung bisa dapat hadiah dari Narasi TV dan juga buku dari Abi Quraish Syihab. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Wassalamualaikum.
Bulan suci Ramadan telah tiba. Saatnya lebih mendekatkan diri kepadanya. Mari memaafkan dan saling mengasihi sesama. Dekolit mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin.